Woi, kembali lagi di channel Papa Reka. Buat lo yang kalau berangkat Jumatan pakai sandal swallow tapi pulangnya pakai sandal Eiger. Tobat woi. Kali ini admin CNDY akan menceritakan kisah tentang asisten rumah tangga berdarah Indonesia yang meninggal sangat tragis di tangan seorang mantan finalis MasterChef. Former MasterChef Malaysia finalist Etika Siti Nurashikin Sulang for the murder of their Indonesian domestic worker. Etika Nurashiken. Ia dikenal karena keterampilannya memotong bawang tanpa air mata. Tapi siapa sangka, tangan yang dulu menyajikan hidangan lezat, kini berlumuran darah. Ini bukan kisah fiksi, ini bukan drama televisi, ini adalah kisah nyata tentang seorang wanita finalis MasterChef Malaysia yang didakwa membunuh asisten rumah tangganya sendiri. Malam itu, bukan hanya dunia kuliner Malaysia yang terguncang, tapi semua masyarakat Malaysia terguncang. Bukan karena resep baru atau sajian viral, tapi seorang finalis MasterChef menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Etika Siti Nurashiken Motsulong adalah nama yang dikenal luas di Malaysia. Setidaknya setelah ia tampil gemilang di MasterChef Malaysia musim kedua tahun 2012. Seorang ibu muda, penuh semangat, penuh mimpi, penampilannya sederhana, namun kepiawaiannya di dapur membuatnya disukai juri dan penonton. Setelah ajang itu, ia sempat menjadi influencer kuliner kecil-kecilan, membuka kelas memasak online, hingga beberapa endorsement produk makanan. Namun, perlahan-lahan, nama Etika menghilang dari media. Dia nak jaga hati kita orang semua, so dia ikut je apa yang kita orang cakap macam ni, so dia ikut je. Dia kata, last-last Telson kata, lantak korang lah nak buat apa. Ia menikah dengan Muhammad Amri Yunus, dan keduanya memilih hidup lebih privat. Mereka tinggal di sebuah apartemen di Amber Tower, Sabah, Malaysia. Muhammad Amri ini tidak banyak diketahui tentang latar belakangnya, karena dia bukan artis ataupun influencer. Menurut beberapa sumber, dia adalah seorang pembisnis. Dari hubungan pernikahan yang mereka jalani, Etika dan Amri dikaruniai anak yang diketahui mengidap autisme, dan dari sinilah kehidupan mereka mulai bertransformasi. Mengasuh anak dengan kebutuhan khusus bukanlah perkara yang sederhana. Hari-hari mereka syarat dengan tekanan, tambahan persoalan rumah tangga, konflik, dan ketidakstabilan emosi. Akhirnya mereka bercerai secara resmi. Meskipun telah berpisah secara hukum, Etika dan Ambre masih tinggal serumah demi anak. Namun, hubungan yang renggang tidak dapat diperbaiki hanya dengan niat yang baik. Dan disitulah Nur Afia masuk, seorang pembantu rumah tangga berdarah Bugis. Yang tidak Nur Afia ketahui adalah bahwa ia sedang melangkah ke dalam sebuah perang emosional yang tak terlihat. Nur Afia ini, meski berdarah Bugis, ia adalah warga negara Malaysia. Ini disampaikan oleh Juda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri pada waktu itu. Kakak korban, yaitu Usdar Daming, mengungkapkan bahwa keluarganya pernah menetap di Johor, Malaysia pada tahun 1992 hingga tahun 2000-an. Ayah dan ibunya merupakan warga negara Indonesia yang mendapat izin tinggal permanen. Saat kecil, Nur Afia ini sempat tinggal dan bersekolah di Indonesia. Namun, setelah menikah, Nur kembali ke Malaysia. Nur menjadi warga negara Malaysia karena dia lahir di Johor, Malaysia. Dan pada saat menginjak usia 18 tahun, Nur memilih menjadi warga negara Malaysia. Menurut Usdar, Nur jarang bertemu dengan suaminya karena berbeda pekerjaan. Suami Nur yang merupakan warga negara Indonesia bekerja di perkebunan sawit di Sulawesi Selatan, sedangkan Nur Afia sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Dan Nur Afia ini, kalau pulang ke Indonesia biasanya sebulan 3 kali, kadang juga sebulan sekali, untuk menyambangi suaminya yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 14 Desember 2021, Etika dan Amri ini melaporkan ke polisi bahwa mereka menemukan pembantu mereka tidak sadarkan diri. Pembantu yang mereka maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Nur Afia. Dan di saat pihak kepolisian sampai di apartemen mereka, polisi sudah mendapati kalau Nur Afia ini sudah tidak bernyawa. Akhirnya, polisi melakukan penyelidikan. Laporan awal dari Etika dan Amri kepada polisi
bahwa mereka mengklaim kalau korban ditemukan tidak sadarkan diri setelah mereka pulang dari liburan. Karena yang liburan pada saat itu hanya mereka berdua dan anak mereka saja. Kebetulan pembantunya ini tidak diajak untuk liburan, jadi mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi pada pembantunya. Akhirnya polisi mencari informasi kepada para tetangga apartemen. Menurut penuturan tetangga apartemen, dalam beberapa bulan terakhir ini, mereka mendengar suara teriakan dan tangisan seperti seseorang yang mengalami kesakitan. Dan menurut para tetangga, bahwasanya Etika dan Ambre ini orangnya sangat tertutup. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan informasi dari mereka. Jangankan bertanya, bahkan untuk bertutur sapa dengan tetangga pun mereka sangat jarang. Tetapi klaim dari Etika dan Ambre segera terbantahkan. Menurut beberapa sumber, keduanya kemudian langsung ditahan oleh polisi di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan forensik, kepolisian Malaysia mengungkapkan bahwa kematian Nur Afia ini ada indikasi penyiksaan yang sistematis jauh sebelum dia ditemukan meninggal dunia. Kenapa Etika dan Ambre ini langsung ditangkap saat itu juga? Karena klaim mereka bahwa Nur Afia pingsan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan. Di tempat kejadian, dokter forensik menyatakan korban mengalami luka parah akibat kekerasan bertahap, bukan kecelakaan, dan pihak kepolisian menemukan video dan foto penyiksaan korban di ponsel Etika. Hal itu memperkuat bukti untuk penahanan segera. Setelah beberapa hari kemudian, hasil autopsi mengungkapkan horor yang tak terbayangkan. Diketahui dari jasad Nur Afia, ada 6 gigi depan hilang, 2 tercabut secara paksa, luka bakar di punggung, dan juga memar di sekujur tubuh. Sebelum korban meninggal, dilansir dari Kompas, menurut suami korban, Nur Afia sudah tidak pernah berkomunikasi atau sudah lost kontak selama 7 bulan terakhir sebelum korban ditemukan meninggal. Dan Nur Afia juga tidak pernah mengeluhkan pekerjaannya. Suaminya menambahkan, keluarga di Bulukumba, Sulawesi Selatan tidak khawatir dengan Nur yang sudah menjadi warga negara Malaysia dan bekerja di sana. Terlebih, Nur bekerja di rumah majikan yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman, tapi tak disangka majikan yang menjadi public figure itu justru tega menghabisi nyawa Nur Afia. Pada 20 Desember 2021, pelaku didakwa melakukan pembunuhan terhadap Nur Afia secara bersama-sama disertai dengan niat. Jaksa penuntut umum, Dacia Jen Romanus, mengungkapkan bahwa selama masa kerja, Nur Afia mengalami penyiksaan secara rutin, tidak menerima gaji, dan tidak diberi kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia yang mengatur tentang hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun, serta hukuman cambuk jika terbukti bersalah. Namun, pada April 2022 Etika dibebaskan sementara dengan uang jaminan sebesar Rp30.000 karena alasan kesehatan mental dan tanggung jawab terhadap anak autistik. Pada Oktober 2022, Ambre juga dibebaskan dengan jaminan. Sidang kembali digelar pada November 2022, dan kedua pelaku ini menyangkal bahwa mereka telah melakukan pembunuhan itu, padahal jelas-jelas bukti mengarah kepada mereka berdua. Dan sidang vonis akhirnya baru saja dilakukan pada 20 Juni 2025 kemarin. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan 34 tahun penjara untuk Etika dan Ambre, serta 12 kali cambuk untuk Ambre. Etika dibebaskan dari hukuman cambuk karena wanita. Hakim menyatakan bahwa korban mengalami penyiksaan kejam dan perlakuan tidak manusiawi secara sistematis. Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim Datuk Dr. Lim Hock Leng menjelaskan bahwa meskipun kedua penasihat hukum mengajukan permohonan yang meringankan, pengadilan tidak dapat mengabaikan kekejaman yang diderita oleh korban di tangan pelaku. Pengadilan mempertimbangkan sifat cedera dan cara terjadinya cedera tersebut selama kurun waktu tertentu. Nur Afia tinggal di lingkungan apartemen yang cukup padat, tapi tak satu pun tetangga melapor. Mungkin mereka tak tahu, ataupun mereka pura-pura tak mau tahu. Dan di situ kita semua ikut bersalah, karena kekerasan sering tumbuh bukan hanya karena pelaku, tapi juga karena diamnya orang-orang di sekitar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan semoga sandal Eigermu hilang sebelah.